Ya, Bang Ade, kenapa Anda mengatakan sedikit saja bahwa Mas Roy ini tadi halusinasi, asumsi, fatamorgana? Iya, karena kenapa? Tidak bisa dibuktikan 100% bahwa ijazah itu palsu. Kenapa? Yang berhak mengatakan bahwa itu palsu atau bukan produknya adalah UGM yang pertama. Yang kedua, ya, yang berhak mengatakan Tapi beliau ini kan sudah meneliti, Bang. persoalan dia meneliti, ya bagaimanapun itu fatamorgana. Kenapa? Bukan otoritas. Baru kita mengatakan bahwa ijazah itu palsu kalau otoritas yang mengeluarkan itu sudah komplain karena dibawa-bawa namanya, Jadi dipakai ijazahnya. yang saat ini Anda sangat inginkan apa nih? Iya, tentunya masuk kepada pokok perkara toh. Apalagi yang diinginkan sesuai dengan Pak Jokowi katakan bahwa kalau mau berani 100% palsu, ayo bukti di pengadilan, clear kok itu. Oke, Anda seperti apa Bang Sangaji? Langsung saja pokok perkara biar cepat. Ya, jadi begini. Permohonan pra-peradilan itu sama sekali tidak menggugurkan pokok perkara. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tidak ada satupun pasal dalam KUHP yang mengatur bahwa pra-peradilan yang diatur dalam dari mulai pasal 158 sampai pasal 164 KUHP yang baru, nggak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa dengan diajukan permohonan pra-peradilan maka pokok perkara gugur. Nggak ada kayak begitu. Ya, jadi ini sesuatu yang lagi-lagi ini sesuatu yang baru gitu ya. Nah, saya tertarik untuk mengatakan bahwa hari ini di sidangnya Bu Tifa itu justru inilah yang pertama dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Bahwa seseorang yang kemudian didakwa ya dan termohonnya ataupun penuntut umumnya, kemudian termohonnya juga penuntut umum, itu secara bersamaan dilaksanakan dua persidangan. Yaitu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa permohonan dari Bu Tifa terkait dengan pra-peradilan. Dan pada saat yang bersamaan paralel, itu juga adalah sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pertama kali loh. Tidak pernah ada dalam sejarah penegakan hukum kita, seseorang bisa menghadapi dua persidangan dalam waktu yang bersamaan. Salahnya siapa? Bukan salah undang-undang. Salah yang menerapkan hukum. Salahnya di mana? Salahnya adalah jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena kemarin pada saat sidang pra-peradilannya Bu Tifa, kan jaksa hadir. Kalau jaksa hadir berarti jaksa mengakui permohonan pra-peradilan itu. Tetapi yang kami tahu berdasarkan komunikasi dengan tim kuasa hukumnya Bu Tifa, sore harinya sudah diberikan relas, yaitu surat panggilan. Loh, jaksa penuntut umum baru menjadi termohon dalam permohonan pra-peradilan, tetapi pada saat yang bersamaan dia memaksakan pemeriksaan pokok perkara. Seharusnya aparat penegak hukum, kalau kita mau bicara dari sisi KUHP ya itu harusnya menunda dulu. Nunggu sampai putusan pra-peradilannya selesai. Kecuali yang kemarin, kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, mengatakan langsung atau membuat surat atau tidak hadir. Kalau dia tidak hadir berarti dia tidak mengakui permohonan pra-peradilan tersebut. Oke, Anda Pak Rifai melihatnya seperti apa Pak Rifai? Tadi dikatakan bahwa pra-peradilan ini tidak akan menggugurkan sidang pokok perkara ya? Saya sepakat. Tapi kan berbeda untuk yang kuasa hukum Bu Tifa. Karena mengajukan pra-peradilan yang isinya justru ingin menghentikan perkara pokok. Salah satunya merasa bahwa digulirkannya perkara pokok ini merupakan kekeliruan jaksa karena dianggap seharusnya banding bukan memperbaiki dakwaan. Ya, kembali lagi ini kan berarti kan ada beda-beda pandangan juga sesama penasihat hukum. Tapi saya sepakat. Tapi Anda menantikan sekali ya Pak sidang pokok perkara. Kalau saya sih melihat kembali lagi, saya tetap konsisten dengan tadi ya pasal 163 1 bahwa dan menurut saya ini harus ditegakkan gitu ya. Bahwa artinya semua upaya pra-peradilan terhenti pada saat perkara itu sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Ini yang saya sangat harapkan. Karena jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain ya. Terutama kejahatan-kejahatan extraordinary ya. Dan untuk itu saya sangat berharapkan hakim-hakim segera bersikap. Saya terima kasih di perkara Bu Tifa, hakim sudah mulai menggulirkan perkara dan mudah-mudahan ini juga nanti akan berdampak di perkara-perkara dan perkara yang lainnya. Karena kembali lagi itu yang paling ideal. Tetap kami hormat dulu pra-peradilan, tapi ajukanlah di masa penyidikan atau penuntutan. Pada saat masuk ke persidangan percaya akan lebih banyak problemnya dibanding manfaatnya. Dan saya harapkan hakim Mas Roy sedikit saja terkait Anda memastikan bahwa ini bukan fatamorgana. Bukan. Kita tidak punya banyak waktu jadi silakan. Jadi kami pastikan bahwa yang namanya pra-peradilan yang kami lakukan itu memang benar-benar untuk membuktikan atau untuk memurnikan nanti justru pada pokok perkara itu tidak akan ada lagi penyelewengan yang ada. Jadi makanya jangan cepat-cepat buru-buru apa yang kita lakukan kemudian ditolak. Karena justru kami membersihkan itu. Tapi selama kami kemudian malah dituduh, oh itu mengulur-ulur, itu menunda-nunda, kami akan lawan.
Kami akan lawan. Oke. Gitu. Pak Jokowi akan lawan juga? Saya ikuti Pak Jokowi. kita memastikan bahwa itu Oke. pasti akan dilawan. Oke. Dan perlu diingat ya kalau ini palsu, bukan Mas Roy yang ngomong palsu. Masih banyak yang lebih penting yang ngomong lebih palsu. Ini palsu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya, terima kasih. Ya, pemirsa, pra peradilan boleh menjadi jalan, tetapi bukan berarti perkara berhenti di persimpangan. Perdebatan boleh panjang, tetapi hukum harus tetap terang. Saya Aya Nufus, terima kasih dan nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.